AP2 itu optimis Mas dengan Jenderal Sudirman. Kalau nggak optimis ngapain dibangun? Di mananya Pak? Pertimbangan optimisnya itu sebenarnya di Pertimbangan optimisnya adalah satu. Kembali lagi di Speak Sana Speak Sini. Kali ini aku bangkit lagi main ke tempat yang pasti sudah sangat terkenal secara nama ini. Tapi mungkin masih jarang yang main di sini. Ada Bandara Jenderal Besar Sudirman Purbalingga. Ya. Kali ini aku bangkit lagi ngobrol dengan EGM. Oh, namanya keren sekali ini, Pak Catur Sudarmono ya, Pak. Eksekutif General Manager Bandara Jenderal Besar Sudirman. Betul, Pak? Betul, Mas. Iya. Itu nama itu karena pemberian. Iya. Jadi nggak usah dibangga-banggakan. Biasa baik. Pemberian siapa Pak waktu itu, Pak? Ya Gus Jarwo lewat Ramane gitu. Betul. Waktu itu Jen benar dapat ini ya Pak, apa pencerahan Catur Sudarmono. Anak 4 Pak. Sebetulnya tadi anak 3. Anak tapi, iya. Karena dititipin 1 di atasnya jadi nomor 4. Ya, ini Pak Catur memang sangat luar biasa ya. Jebule lucu banget, wong bumen sih lah nyatanya ya. Jadi nomor 3. Tapi karena disisipi 1 kakak saya jadi nomor 4 gitu. Angel penjelasan. Pak, kita ngobrol yang gampang saja. Bandara Jenderal Besar Sudirman jadi sorotan di nasional juga sebagai salah satu bandara yang disebut sepi Pak, kuburan ya Pak. Ini sudah terjadi mungkin karena memang waktu itu pandemi dan seterusnya. Sekarang sudah mulai fase pandemi selesai, endemi dan seterusnya. Memang sepi itu ya Pak Bandara Sudirman Pak. Kita kemarin Wizz Air akhirnya tutup dan kemudian ada lagi tutup lagi dan ini kenapa Pak? Mau dijawab beneran emang mau guyonan di situ? Ayo. Terserah Pak GM. Sepi kuburan yang kena pilih ngerangkep. Jadi GM juga jadi penjaga makam. Iya. Itu gimana Pak? Berarti beneran kuburan? Ya nggak ada kuburan. Kuburannya itu senambah Wirasababa. Yang sini nggak ada kuburan, sampingnya kuburan. Tapi terkait dengan bandara sepi, satu kemarin coba memang kita sudah banyak diskusi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Purbalingga, juga ke pemerintah provinsi lewat Bapak Sekda, pada saat itu juga kita hadir ke sana. Dan dengan maskapai pun kita sudah diskusi. Ya. Bahkan di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri kan kita sudah ke Lion Tower ke sana, mengundang atau mengajak lah dari maskapai, ayo supaya buka rute Purbalingga ke Jakarta atau ke bandara lainnya. Ya alhasil Agustus 2 kali terbang di tanggal 5 dan tanggal 12. Itu yang Wizz Air ya Pak? Iya. Kalau yang sebelumnya kan memang mereka kan sebenarnya sudah bagus. Iya. Citylink pada saat itu load factornya sudah bagus. Mereka sudah mencapai 95%. Iya. Ngerti apa load factor? Nggak tahu dong. Lah, angel ngomong karo wong desa ten. Iya Pak. Jelaskan Pak, tolong Pak. Jadi bahasanya itu load factor artinya adalah beban terhadap penumpang dan biaya operasi sudah imbang. Oh. Pada saat itu. Berarti bagus dong. Bagus pada saat itu. Cuma pada saat itu kan biaya fuel, harga minyak dunia kan belum naik. Satu ya. Dimunculkan di bulan berikutnya, di bulan Juli itu muncul namanya PPKM darurat. Ya. Wong nunggang motor mabur harus menggunakan PCR. Ya, syarat-syarat itu yang banyak. Regane 1.500 1,5 juta ya waktu itu awal-awal. Nah, itu kan cukup lumayan signifikan. Sedangkan tiketnya aja cuma 500. Ya. Butuh wong telu wong siji mangkat 2 juta. Ora gelem mangkat. Pindah nang bis, pindah nang sepur gitu. Oke. Lah kemarin kalau Wizz Air kenapa Pak? Itu baru 2 penerbangan itu. 2 kali penerbangan Wizz Air karena load factornya kan rendah. Satu. Jadi biaya operasional kalau jenengan pengen ngerti ya, jenengannya motor mabur tipe ATR gue ya, tipe kecil. Ya. Itu terbangnya kan maburen endep. Ya. Ya. Angger sing maburen endep bahan bakarnya akeh. Sedangkan biaya operasinya pada baik dengan pesawat gede, jumlah penumpangnya sedikit, jadi anggur jumlah
Ki biayane sing umpamane 1000. Kanggo pesawat gede dipikul wong 100, pesawat cilik dipikul wong 10. Kira-kira kayak gue. Oh. Jadi mulanya regane tiket dulu satu. Iya, soalnya kemarin kan ada masyarakat yang berpikir akhirnya bercandaan apa gimana? Cuma 2 kali terus akhirnya di berita muncul berhenti penerbangan. Satu diantaranya memang itu tiket yang lagi lumayan tinggi harga minyak dunia, satu ya. Karena yang kedua konektivitasnya di sana kan nggak ada di Pondok Cabe. Iya. Jadi masa sih wong nganggarkan kene emang Jakarta dinas semua. Iya. Balik meng Purbalingga mana kudu Jemua ngarep. Dan ngarep manggonang ndi? Oke. Ya ora bisa ya kudu baliknya. Satu diantaranya karena itu penumpangnya masih belum seperti halnya pada saat Citylink buka. Gitu. Karena untuk membangun demand terhadap bandara ini harus kita bangun demand kepercayaan, semua kepercayaan stakeholder dalam hal ini bisa masyarakat, bisa pengusaha ataupun pemerintah daerah atau birokrat. Itu harus kita bangun kepercayaannya. Dengan polanya ya kita harus sinergi, harus bareng-bareng supaya bandara ini bisa hidup kembali dalam arti untuk transportasinya. Oke. Kurang lebih. Artinya memang kalau kita bicara ngomong pasar, sebenarnya pasarnya ada. Pasar ada. Itu cuma Purbalingga atau daerah sekitarnya sudah begitu? Kalau dari data yang saya coba update pasar sebelumnya ya, yang dari Citylink itu lebih banyak. Citylink itu terlalu banyak penumpang-penumpang yang saya coba data itu dari Wonosobo, Banjar, Purwokerto. Dominannya, kecenderungannya ya pada saat itu. Nah, kalau kita tonton juga di kegiatan mereka itu rata-rata orang bisnis. Oke. Itu artinya orang wisata. Oh, oke. Iya. Dan jam penerbangannya juga cocok untuk mereka berarti? Ya, untuk mereka karena konektivitasnya menurut mereka ya kita nggak ngerti ya. Mereka merasa bahwa dan ada beberapa orang yang mampu sampai 2 atau 3 kali itu terbang di tiap bulannya atau dalam minggunya itu dalam pola berminggu 1 bulan itu berapa kali terbang gitu loh dia, gitu loh. Karena memang kegiatannya bisnis mereka. Oke. Berarti memang kalau dari ngomong segmen sudah ada, bukan sebuah bandara yang dibuat karena hanya pengen aja gitu ya Pak? Ya kalau kepengen aja ya kayak wong apa jenengannya itu orang kok kemenyaran itu. Kemenyaran ya, bahasa tahun berapa? Iya, kemenyaran temen sih, pengen gawe enggak jadi. Enggak, ini udah terencana. Hanya memang pemerintah membuat rencananya, yang ditugaskan adalah Angkasa Pura II untuk melaksanakan pembangunan dan sekaligus mengelola, mengoperasikan bandara itu sendiri. Oh, dalam skala Indonesia mungkin Pak, itu kan ada beberapa bandara di Jawa saja ada 4 yang disebut sepi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau strateginya Angkasa Pura terhadap bandara-bandara ini sudah? Kalau kita sih Angkasa Pura ya strateginya komunikasi dengan satu maskapai, ya. Dari maskapai kan pasti akan datang menanyakan ke wilayah dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Bagaimana pasar di situ? Gitu. Potensinya apa saja? Apakah potensi hanya pack saja atau penumpang saja? Mungkin potensi kargo, mungkin potensi dengan perjalanan dinas dari tiap-tiap daerah. Itu kan harus ditanyakan oleh maskapai. Dan dalam hal ini kita coba juga komunikasi dengan pemerintah daerah, bukan hanya dengan Purbalingga saja loh. Dari Banyumas, Banjar, dan Kabupaten Kebumen, Cilacap, coba kita tanyakan juga sama. Bagaimana dengan bandara yang di Purbalingga ini, supportnya seperti apa? Pada dasarnya mereka support. Hanya mungkin terkait dengan hari ini, kemarin kan kita coba diskusi dengan kantor pemerintahan di pusat, dan kebetulan di bulan Oktober ini insya Allah lah kita mencoba menginisiasi untuk supaya hidup kembali penerbangannya. Oh, bandara ini yang lama apa ya, layan Citylink dan ya trayeknya mungkin kita masih mengacu ke bandara yang di Halim, karena Halim insya Allah sudah dalam waktu dekat sudah bisa dioperasikan lagi untuk penerbangan sipil, dan sampai mulai per awal September kemarin sudah dioperasikan untuk sipil. Iya. Berarti kemungkinan Oktober sudah kembali. Ya, ini masih dicoba diwacanakan dalam artian bahwa
masing-masing kayak maskapai sendiri membenahi di sisi maskapainya, karena ada beberapa pesawat yang harus dilakukan pemeliharaan atau servis ya, karena ketika pesawat itu sudah tidak beroperasi kan tetap pada saatnya dia akan operasi harus dilakukan pengecekan dulu dari sisi engine, mungkin dari sisi aviogridnya atau di sisi cabin, semuanya harus dicek dan itu harus dilaporkan ke regulasi sebagai bukti pelaporan bahwa apakah armada ini layak operasi atau tidak, kurang lebih seperti itu. Iya, ini kan memang Bandara Jenderal Besar Sudirman ini kan agak unik ya Pak. Unik. Karena kalau menurut saya ini kan karena memang bandara ini berdiri di terminal yang non permanen dibandingkan yang lain gitu kan. Terus kemudian ekspektasi masyarakat di Jawa Tengah, terus khususnya Banyumas Raya ini kan udah, wah ini kita punya bandara lebih dekat gitu kan, dengan pesawat Citylink waktu itu di Halim pula gitu kan. Nah, tapi kenapa kita sendiri yang masih ini Pak, non permanen nih Pak? Saya pengen ini kalau yang lain udah bagus. Sampean itu harus mulai dirubah dan gitu. Sampaikan ke masyarakat. Bandara ini bukan tujuan. Bukan tujuan. Bandara itu adalah sebagai sarana mengumpulkan orang dari satu tempat kumpul di sini, hanya transit saja. Bandara kalau terlalu megah-megah juga biaya operasinya besar loh Mas. Terus artinya fungsional. Oh fungsional. Gitu. Ya, fungsi bandara berfungsi dengan baik sesuai dengan regulasi. Sudah dilakukan verifikasi sama teman-teman Dirjen Perhubungan. Ya soalnya kan memang kalau secara visual masih kurang greget gitu loh. Ya, kalimat greget, kalau nggak greget itu kan tergantung daripada cara berpikir orang. Ketika orang itu tidak ngerti apa sih sebetulnya, nah kalau bahasa sementara itu bisa dilakukan kapanpun sambil menunggu demand. Dalam arti ini adalah kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas transportasi udara semakin bagus. Mau tidak mau AP2 pasti akan merilis atau merealisasikan terhadap bangunan terminal. Jadi ada aturan-aturannya. Ketika hari ini per hari sekian penumpang, atau ada dalam asumsinya kan, wong satu hari aja baru satu penerbangan umpamanya, keberangkatan dan satu kedatangan. Itu dengan ruangan tunggu yang kita siapkan itu kan bisa menampung sekitar 80 pack atau 80 orang. Ruang tunggu itu kan kalau pesawat itu hanya full seatnya saja hanya sekitar 72. Artinya kan jadi ruang tunggu yang kita simpan sangat memuas, sangat mencukupi. Berarti bukan karena AP2 tidak optimis dengan Jenderal Sudirman, anaknya di sit baik gitu. Jangan begitu. AP2 itu optimis Mas dengan Jenderal Sudirman. Kalau nggak optimis ngapain dibangun? Di mananya Pak? Pertimbangan optimisnya itu sebenarnya pertimbangan optimisnya adalah satu, untuk membangun runway-nya saja dengan bangunan terminal lebih mahal bangunan runway-nya Mas. Oh iya, jadi nggak main-main. Kalimat yang paling simple, bandara ini apa sih sebetulnya? Orang berbicara bandara adalah terminalnya. Dari sisi operasional, bandara itu adalah ada runway, ada apron. Terminal adalah hanya untuk mengkompil orang, mengumpulkan orang. Sebelum pemberangkatan. Bisa nggak kalau orang itu begitu naik bis langsung deketin ke pesawat, langsung munggah mundur mabur? Bisa. Kurang lebih begitu. Filosofinya biar nggak salah. Kalau ngomongin tadi Pak, ideal tidak ideal. Sebenarnya takaran idealnya Jenderal Sudirman versinya apa itu seperti apa Pak? Kalau ideal itu pasti akan berangkat dari sisi kemampuan bayar orang. Kemampuan bayar. Loh iyalah. Kalau saya buat mamanya AP2 membuat dengan idealnya sekian, tiba-tiba kita harus membuat passengernya atau PSC-nya itu dengan nilainya mungkin satu orang 200.000. Kalau bahasa di kereta itu apa, peron mamanya. Bayar peron saben wong mlebu 200.000. Ya kasihan Mas. Jadi kita melihat segmen pasar juga gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Berarti segmennya ini ada tapi belum maksimal. Dalam arti segmen untuk pembelian tiket ya. Terus tapi kan di situ dalam satu harga tiket itu kan sudah include dengan biaya passenger. Jadi fasilitas bandara ini
kan difasilitasi, ada AC, ya kan kenyamanan penumpang kita jaga. Iya. Gitu. Dari AC-nya, terus dari mungkin toiletnya, dari sisi mungkin wifi-nya. Nah, hal-hal itulah yang harus kita berikan pelayanan kepada penumpang ketika mereka ada di bandara. Itu. Berarti memang bukan bandara yang mati suri, Pak. Enggak. Hidup segan mati ogah ya, Pak. Itu mah bahasanya orang yang lagi putus asa. Kalau kita asanya nggak pernah putus. Asik. Ya, karena memang ya orang masih berpikir ya bandaranya sepi, penerbangan. Kemarin juga dikejutkan dengan Wings Air. Bisa di sini tiba-tiba beberapa minggu kemudian off gitu ya. Ya. Saya termasuk orang yang kaget. Loh, ini main-main atau? Tapi kagetnya biasa banget loh. Saya kaget karena sebelumnya saya promosi Pak ke teman-teman. Ini loh sudah ada lagi loh gitu kan. Ternyata aduh. Jadi ya kalau yang kemarin itu jelas bahwa satu bentuk mungkin koneksivitasnya ketika sampai ke Pondok Cabe kan mereka tidak semua orang dari Purbalingga berangkat hanya satu tujuan Jakarta tok, Pak. Iya. Artinya bahwa mereka butuh konektivitas. Iya. Gitu loh. Mungkin ke Sumatera, mungkin ke Kalimantan, ke Sulawesi atau ke Jayapura barangkali. Nah, hal ini yang kurang mendukung. Dalam artian potensi pasar jadi kurang mendukung. Karena hanya satu tujuan. Gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira kapan ini masyarakat bisa melihat atau merasakan ini di Bandara Jenderal Sudirman itu hidup itu? Kalau kapan sih kepenginnya saya hari ini? Nah kan balik sama kan kepenginan orang kepenginan saya sama. Saya sih kalau maunya hari ini ada, ayo. Cuman kan tetap semua harus kita tata karena ada lembaga yang mengatur, ada regulasi dalam hal ini adalah Dirjen. Dari Dirjen Perhubungan Udara itulah yang akan mengatur kepada sistem perizinan, administrasi, legalitas itu semuanya akan diatur. Nah, tetap di sisi lain juga ada saudara kita dari TNI AU yang juga mereka mempunyai fungsi sebagai kontrol terhadap zona-zona di TNI AU. Iya. Oh. Nah, Pak, kemarin itu kan pemerintah sudah lumayan aktif ya, Pak. Iya, pemerintah Kabupaten Purbalingga terutama gitu. Sampai hari ini masih aktif. Masih. Sebenarnya ke depan penanganan bandara ini kalau boleh tahu antara AP2 dan pemerintah dan kabupaten di sekitarnya itu strategi-strategi ke depannya seperti apa Pak? Untuk ini sudah ada peluang nih Oktober November ke depan bisa nih sudah ke Halim. Iya, kalau orientasi terhadap strateginya sebuah bandara itu adalah melihat satu momen di pola-pola wekesan umumnya. Tapi tetap juga mereka dari pemerintah daerah juga banyak membuat di Oktober nanti mungkin ada event yang sepeda. Ada event juga yang di Banjar. Itu semuanya terinfo ke kita. Nah, nanti mungkin yang paling bagus adalah event itu menurut saya itu event-event itu disinergikan masuk di dalam informasinya atau IG-nya maskapai atau dalam bentuknya contohlah maskapai ini menginformasikan terkait dengan di Banjar ada kegiatan ini, di Purbalingga ada event ini, di Banyumas ada event ini. Nah, itu kan karena satu tujuan pemberangkatan pesawat yang sama. Iya. Purbalingga, Banjar, Banyumas turunnya kan di sini. Artinya sebentar lagi jadwalnya mungkin kembali yang ke Citylink tadi, Pak. Yang ke Halim itu. Atau kalau yang Wings Air juga ke jadwal ya tetap Wing juga mungkin jadwalnya tetap ke Halim direncanakannya. Tidak di Pondok Cabe lagi. Pondok Cabe agak susah di transportasi daratnya di sana. Mas ketika orang ada dinas ke satu connect, kedua adalah dinas ke Jakarta. Kan cukup jauh itu Tangerang Selatan, Mas. Jauh banget, Pak. Jalannya cilik. Orang AP2 nggak mau naik ke situ ya kayaknya. Dari situ aduh ogah ya, Pak. Ya, bukannya nggak mau, artinya bahwa tergantung urgensi kebutuhannya. Wah, diplomatis sekali ini Pak Satur ini. Bisa merampung Pak. Oke, siap. Pak, terakhir Pak, tadi ngomongin event ya, gitu ya. Terus kemudian tempo hari ada usulan perubahan rute ke Surabaya, terus Semarang. Itu sempat ada rilis di Dinas Perhubungan Purbalingga mengusulkan perubahan rute. Iya, usulan perubahan rute itu. Itu mungkin nggak Pak dilakukan? Itu bukan dirubah tapi penambahan. Penambahan. Oke. Itu mungkin Pak.
ya kita lihat anemotnya dibalik ke segmen pasarnya. Oke. Jadi kalau bahasanya ya, kalau secara transportasi, maskapai itu ibaratnya bis. Oke. Anggar penumpangnya nama dibawa. Oke. Kan gitu bahasanya. Masa penumpangnya ada nggak dibawa? Ya kan pasti kan penumpangnya ada nggak? Kalau penumpangnya nggak ada, loh ujuk-ujuk teka mau kosong mau penuh isinya biayanya sama. Ya mereka pasti berpikir kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Catur atas kesempatannya ini ngobrol di sama-sama sini. Semoga sana sini angel temen lah. Luar biasa. Matur nuwun Pak. Nggih, sami-sami Mas.